warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wasallam ajmain. Rekan-rekan, tuan sahabat-sahabat kami yang hadir pada pagi yang berbahagia ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita pada pagi yang berbahagia ini Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan bagi kita sehingga kita bisa mengikuti bimbingan calon pengantin. Yang bimbingan ini biasa dilaksanakan setiap hari Selasa. Ada dua bimbingan keagamaan dan bimbingan kesehatan. Jadi nanti sampai kurang lebih jam 10 atau setengah 10 dari keagamaan. Nanti setelah itu baru dari kesehatan datang untuk memberikan bimbingan juga. Jadi tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan memberikan bekal kepada kita, kepada calon pengantin. Karena kita masih calon. Kalau calon kan berarti perlu bekal kan. Nah, bekal yang akan diberikan nanti dari sisi keagamaannya apa? Tentu yang paling selalu kita dengar ketika kita melihat, menyaksikan teman kita yang sudah jadi pengantin duluan, tentu kan ada bimbingan dari kuah dulu sebelum ijab dan kabul, betul kan? Pernah nengok orang mau nikah, pernah lihat orang nikah. Nah, kasih bimbingan dulu. Bahkan kalau di acara-acara yang sakral, bukan hanya bimbingan dari kuah saja. Nah, kalau sudah masuk dalam lingkungan adat, kadang-kadang lebih panjang lagi nasihatnya kan. Nah, kalau nasihat dari kuah mungkin tak banyak. Nah, sebelum kuah, kami dulu dari penyuluh Kiai Yasril nanti juga akan memberikan bimbingan bekal apa-apa yang diperlukan bagi kita, apa-apa yang kita persiapkan ketika akan menikah, bahkan ketika sudah menikah nanti bekal apa yang perlu kita siapkan supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau ayatnya yang selalu viral dan selalu disampaikan dalam surah Ar-Rum ayat 21, itu selalu disampaikan. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Dan pada sebagian dari kekuasaan atau kebesaran Allah dijadikan kamu berpasangan dari jenismu sendiri. Jadi tidak jenis makhluk lain. Karena nggak ada kita dengar manusia menikah sama hewan, nggak ada kan? Nah, atau ada yang kita dengar menikah manusia sama jin, ada? Tak ada juga. Jadi an khalaqalakum min anfusikum, dari jenis kita sendiri. Nah, laki-laki sama perempuan. Nah, jangan sampai laki-laki sama laki-laki pedang-pedangan nanti susah ya kan? Masa pedangan, ya kan? Tentu sudah jelas koridornya. Min amsikum azwaja. Dari jenismu sendiri, tapi laki-laki dan perempuan. Supaya apa? Litas kunu ilaiha, supaya kamu menjadi aman dan tentram. Itulah kita yang namanya disebut sakinah. Sakinah itu artinya aman dan tentram. Nah, saya hari ini hanya mengartikan kepanjangannya saja. Sakinah itu dari jenis, dari tulisan, dari bacaan sakinah itu kita terjemahkan satu-satu hurufnya. Saya hari ini itu saja yang mau saya sampaikan. Sebelumnya sakinah tadi udah tahu artinya kan? Apa namanya? Tentram, aman, damai. Jadi kalau kita ingin menikah, ingin menjadi keluarga sakinah, yakinkan dari sekarang bahwa pasangan yang kita pilih hari ini untuk menikah dan kita daftarkan di kuah
benar-benar nanti akan menjadi pasangan yang tentram. Kalau enggak, mana Pak, kami sebelum menikah aja berantem terus, misalnya, ya kan? Ada yang gitu? Nggak ada kan? Alhamdulillah. Jangan sampai pacaran aja udah berantem. Mana nanti kalau udah nikah kan gitu? Kami berantem terus Pak, berarti nggak sakinah. Nanti kalau udah menikah, kalau dulu udah ada pengalaman berantem, ya sekarang nggak usah lagi nanti. Jangan pula nanti kemarin berantemnya kecil Pak, udah menikah tambah besar. Lebih parah pula. Ada yang sebelum menikah pacaran oke, tak ada masalah, aman tentram. Udah menikah, sebulan berikutnya jumpa di pengadilan. Nah, kok cepet kali gitu. Wah, ini apa masalahnya? Berarti nggak sakinah. Ya, ada yang ya dulu berantem terus kan, tapi setelah menikah nggak ada lagi. Itu pengalaman lalu. Yang lalu biar berlalu. Nah, jadi yang membuat kisah-kisah kita dulu supaya kita tidak menjadi tentram, hilangkan mantan pacar, ya kan, dibuang kemana? Ke lubang sampah, ya kan ada itu, ya kan, kemana buangnya mantan itu? Kalau fotonya dibakar misalnya, ya kan, tapi di hati masih ada apa enggak? Kalau bisa nggak ada lagi nanti setelah menikah, nomor-nomornya buang dulu, hilangkan dulu, ya kan? Jangan lagi sampai udah menikah nanti masih kerang-kering, ya kan? Masih WA itu penyebab perceraian. Yang gitu-gitu yang nggak menjadi sakinah tinggalkan, ya kan? Ini mulai dari ini, ketika kami nanti jatuh kabul dari nol. Niat menjadi keluarga yang sakinah, yang menghalangi menyebabkan tidak sakinah, hilangkan. Paham ya? Baik. Sakinah, jadi saya tanya dulu berapa huruf? Berapa huruf sakinah itu? Sakinah. Berapa? 7 apa 6? 6 apa 8? Berapa? Yang benar boleh pulang duluan. Ya. Ya, pulang duluan nanti. Berapa? 7 ya? Oke, 7. Ya, ternyata benar 7. Tapi nggak usah pulang lah, nanti nggak ada lagi yang dibikin bahaya pula ya. Oke, yang pertama syariah. Jadi sakinah itu dari hurufnya, yang pertama S itu yang akan saya jelaskan pada pagi ini. Syariah itu adalah aturan hukum-hukum yang menjadikan kita ketika akan menjadi keluarga yang samarah. Orang sering menyebutnya samarah. Apa samarah? Apa arti samarah? Tidak tahu. Wah, ini kayaknya banyak nengok TikTok aja sih ya. Jarang membaca buku tentang pernikahan, perkawinan. Kalau di TikTok ya gitulah dia. Saya tahu satunya. Samarah. Apa Kiai? Santai makan gembira. Iya. Nah, satu. Ada lagi yang lain, samarah. Keluarga yang samarah, sakinah, mawaddah, warahmah. Nanti dijelasin dalam Ar-Rum yaitu ayat 3. Jadi bukan hanya sakinah, tetapi setelah sakinah ada mawaddah, ada warahmah. Nanti kalau kita nggak tahu apa itu sakinah, apa itu warahmah, apa itu mawaddah, baca-baca lagi buku-buku yang lama ya. Apa sih samarah, apa itu sakinah, apa warahmah? Itulah samarah tadi ya. Jadi ketika kita menikah ingin menjadi keluarga sakinah tadi, syariah itu harus ditetapkan, aturan hukum yang menjadikan keluarga itu bahagia. Apa aturan-aturan syariah? Yang pertama, ya ketika kita akan menikah nanti, setelah ijab qabul,
ikutilah aturan-aturan agama. Kalau misalnya dalam fikih setelah berhubungan, nanti berhubungan enggak? Berhubungan kan? Ya maksudnya umum lah itu. Kalau kita menikah nggak berhubungan berarti nggak sakinah, ya kan? Karena tujuan menikah kan kita ingin menjadi keluarga yang sakinah, menyebabkan lahir dan batin kita terpenuhi. Jadi ada kemarin kiat menjadi keluarga sakinah. Yang pertama dari segi lahiriah, dari batiniah, dari segi psikologi, keagamaan, kemudian dari sosial. Jadi 4 kiat. Dari lahiriah apa? Terpenuhinya kebutuhan hari-hari. Misalnya makan lah, itu lahiriah, ya. Kemudian yang kedua batiniah. Jadi bukan hanya ketika kita menikah itu kebutuhan lahir aja yang dipenuhi, batiniah pun iya, ya. Karena itu memang hidupnya Allah ciptakan untuk menjadi keluarga yang sakinah itu diciptakan Allah pasangan laki-laki dan perempuan supaya menjadi keluarga yang sakinah. Ya, itu yang pertama. Apa tadi? S-nya? Syariat, aturan-aturan agama. Ketika kita sudah menikah, berhubungan, tentu ada tata caranya. Apa tata caranya? Apa enggak doa untuk ini malam sunnah? Orang bilang sering malam sunnah kan, malam Jumat, ya kan? Jangan dari sekarang tak hafal. Itu aturan-aturannya yang diajarkan Rasulullah itu amalkan, ya kan? Kemudian sebelumnya berwudu misalnya, wudu, ya kan? Kemudian baca doa, dorong. Ya, ada yang hafal doa ini? Doa ini, ada yang hafal? Yang hafal boleh pulang duluan. Doa itu Doa malam sunnah. Jangan sampai tak hafal dari sekarang. Itulah makanya syariah itu mengajarkan kepada kita supaya menjadi keluarga sakinah, diterapkan, dipelajari lagi yang berhubungan dengan aturan-aturan agama itu. Pak, ini malam sunnah ya Pak, udah menjadi kebiasaan kita kan sebagai keluarga melakukan sunnah Rasul katanya kan. Tapi ingat, ketika istri dalam posisi palang merah atau palang pintu atau palang merah, jangan dihajar. Itulah aturan syariat. Ya malam sunnah. Kalau udah palang merah ya jangan dihajar juga. Itulah aturan syariat. Jadi sakinah itu melaksanakan aturan syariat, ya, jangan ditendang. Kemudian setelah itu mandi wajib. Itu aturannya. Jangan pula begitu berhubungan misalnya suami istri, tak lama azan subuh di masjid, langsung ke masjid azan sholat. Mandi wajibnya belum. Berarti nggak melaksanakan aturan syariat. Jadi ada memang sudah diatur semuanya. Itulah namanya untuk menjadi sakinah itu syariatnya harus diterapkan dan dipenuhi, ya. Itu yang berhuruf S yang pertama. Kemudian setelah S apa? A-nya itu kepanjangannya anak soleh. Jadi ketika kita dorong. Tarikan aja. Atau jadi satpam aja. Masuk. Iya, ini masih pagi, mumpung semangat. Oke. Sakinah ada 7 huruf. Huruf yang pertama S-nya itu syariah. Jadi aturan dalam agama harus
harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Aku nggak paham Pak, belajar dari sekarang sebelum menikah. Makanya ini ada bimbingan. Bimbingan ini mengarahkan apa arahannya ya, sebelum nikah itu persiapkan dengan matang, baik ilmu psikologi perkawinan, ilmu tentang kejiwaan, laki-laki itu sifatnya bagaimana, perempuan itu sifatnya bagaimana, aturan-aturan agama yang berkaitan dalam kehidupan berkeluarga itu pelajaran. Ya tadi seperti yang tadi, yang ringan-ringan aja, doa misalnya dalam berhubungan. Sekarang belum apa kan? Belum kan? Ya, belum. Itu memang belum pernah melakukan, ya wajar. Tapi nanti kalau sudah berkeluarga jangan pula kita tahu bacaan doanya. Alah bahasa Indonesianya Pak, nggak apa-apa, boleh, ya kan? Tapi kalau kita dalam namanya Islam, agama Islam, ya dipelajari semua lah kalau bisa bahasa Arab. Cuma di sholat aja Al-Fatihah yang nggak boleh bahasa Indonesia, ya kan? Harus semua bahasa Arab, tak boleh bahasa masing-masing, ya kan? Nanti kalau orang Padang Al-Fatihahnya bahasa ini Padang gimana? Kalau Jawa bahasa Jawa gimana? Nggak boleh. Cuma dalam sholat itu aja yang nggak boleh. Ya. Yang kedua, sakinah itu hurufnya yang kedua adalah A. A-nya itu adalah anak soleh. Jadi ketika kita nanti berkeluarga, tentu kita akan mempunyai keturunan. Nah, begitu juga dulu orang tua kita. Orang tua kita dulu menikah, kemudian berharap ketika mereka menikah mempunyai keturunan, dan keturunan anaknya itu diharapkan anak yang soleh. Begitu seterusnya, mulai dari kakek kita sampai di atas kakek apa namanya? Uyut. Nah, dari uyut, kakek, orang tua kita, dan kita ini jadi orang tua juga nanti, kemudian mempunyai anak. Kita berharap semua seperti itu, pasti menginginkan menjadi anak yang soleh, keturunan kita itu. Nah, ada yang mau misalnya niatnya, wah terserahlah Pak mau soleh apa enggak, ya itu niatnya kalau gitu, ya kan? Mau dikasih soleh ya alhamdulillah, enggak ya enggak apa-apa. Jangan, semua orang tua pasti menginginkan anak yang soleh. Nah, lihatlah kondisi saat ini, ya kan? Bagaimana lingkungan kita, anak-anak itu sekarang sudah tahu gadget, ya. Kalau dia nggak ada filter bagaimana, ya kan? Sekarang hari ini misalnya ada 10 orang yang menikah di gua, pernah nggak kita pikirkan di pengadilan sekarang ada 20 orang yang bercerai? Wah, jadi lebih banyak yang di sana. Nikah sedikit, cerai banyak. Faktornya apa? Pertanyaannya, ya kan? Kenapa mereka mau bercerai? Nah, mungkin ya aturan-aturan agama tadi ya tidak diterapkan dengan sebaik-baiknya. Jadi yang kedua, kita menginginkan anak yang soleh. Yang ketiga, sakinah itu hurufnya yang ketiga adalah K. K itu komunikasi, ya. Jadi ketika kita nanti berkeluarga, komunikasilah dengan baik, ya, antara laki-laki dan perempuan yang Allah ciptakan mempunyai sifat yang berbeda, ya, kepribadian yang berbeda. Laki-laki apa? Pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin, perempuan ibarat dalam satu perusahaan. Nah, tentu harus ada pemimpinnya. Nah, di keluarga nanti pemimpinnya itu siapa? Laki-laki. Ketika suami menyuruh sebagai pemimpin kita dalam rumah tangga, aturan itu laksanakan selama dia taat pada Allah dan Rasulnya dan menjalankan syariat. Tapi kalau misalnya Pak suami betul Pak pemimpin dalam keluarga laki-laki, tapi dia mabuk-mabukan, macam mana Pak? Lain lagi ceritanya, jangan dipatuhi.
banyak cara nanti dalam aturan Islam ya. Apakah nusus, kita mengadukan, ya kan, minta pertimbangan dan sebagainya. Ya, tapi selama dia melaksanakan perintah Allah dan Rasul, menjalankan syariat Islam, itulah pemimpin kita. Laki-laki, ya. Kemudian apa lagi? Huruf yang keempat, ya. Setelah kita komunikasi dengan yang baik, ya, antara laki-laki dan perempuan, ya, maka insya Allah akan menjadi keluarga yang sakinah. Pandai-pandai lah, ya kan? Pandai-pandai. Kalau misalnya beda-beda suku macam mana, Pak? Ya harus dipelajari, ya kan? Pelajari, jangan pula cepat tersinggung. Lanjutnya, huruf yang keempat. Nah, jadi sakinah itu ada 7 huruf, S-nya itu syariah, A-nya apa? Anak soleh, kemudian K-nya komunikasi, baru yang huruf keempat I, ikhtiar. Setelah berkeluarga, usaha kita. Kalau kita anak konglomerat udah banyak bekal, nggak ada masalah. Kita mau bulan madu, sebulan, 2 bulan di luar sana nggak ada masalah, ya kan? Bekal masih banyak. Tapi kalau kita yang baru-baru merintis, baru nikah, sama-sama dari nol, ya pandai-pandai lah, ya kan? Usaha dan ikhtiar. Belum ada rumah kami, Pak, kos dulu. Nah, misalnya itu ikhtiar, usaha. Jangan misalnya suami mantan di masjid, mau di masjid terus kan gitu. Jadi istrinya gimana kan, tinggal di masjid terus, nggak mau cari rumah sewa sampai mana. Aku yang penting cinta masjid, Pak, tinggal di masjid aja. Iya, kalau udah berkeluarga nanti usaha lah, mana mungkin pula istri mau di masjid terus kan gitu. Nah, itu ikhtiar, usaha, ya, supaya kita menjadi keluarga yang sakinah. Kemudian huruf yang ke-5, ya, ini ada 7 huruf sakinah itu. Huruf yang ke-5, niatkan ibadah dari sekarang. Nah, makanya saya tanya, kalau orang mau menikah itu niatnya apa dulu? Hanya mau memuaskan nafsu, dari sekarang potong kompas, stop. Kalau hanya nafsu doang, waduh, ya kan, waduh. Kemudian niatnya apa lagi? Saya tanya lagi kan, mencari keturunan, Pak? Ya boleh, alhamdulillah, memang itu sebagai salah satu tujuannya, ya. Tapi niat ketika kita akan keluarga itu, niatkan ibadah. Kenapa? Ketika kita niat ibadah, seluruh aktivitas kita, laki-laki dan perempuan, kalau laki-laki usaha keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, berserah diri kepada Allah, jadi ibadah. Mati misalnya di tengah jalan, dia termasuk jihad, kemudian dimasukkan ke dalam surga kalau meninggal. Ada yang mau gitu? Ada yang mau luar? Nah, ada kan? Nah, tapi itulah kalau kita niat ibadah nanti. Ketika kita sudah berkeluarga, kemudian kita niat ibadah, aktivitas kita semuanya dinilai, diberikan pahala oleh Allah SWT. Suami mencari nafkah, ibadah. Istri mencucikan baju suami, ibadah. Ada. Tapi gimana kalau misalnya ini suami ini sambil nyuci itu kan, suami ini pakainya kotor. Gimana itu coba? Niat ibadah tapi merepet terus kan, nyuci sambil merepet. Nah, masuk. Ini banyak hari ini. Nah, itu tadi ya. Ketika kita niat ibadah, insya Allah semua menjadikan pahala. Ya. Semua kegiatan kita ketika bahkan menyempurnakan separuh dari agama kita ketika kita sudah berkeluarga. Kemudian yang ke berapa?
unsur sakinah itu ada berapa tadi? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, niatkan ibadah. Yang keenam, akhlakul karimah dan amal soleh. Ya. Setelah kita niat menikah, yang tujuannya ibadah kepada Allah ketika kita berkeluarga tadi, jadikan aktivitas kita di lingkungan kita menjadi orang yang mempunyai akhlakul karimah. Tunjukkanlah kita kalau sudah berkeluarga orang-orang baik, ya. Silaturahmi dengan tetangga. Jangan sudah menikah sebulan, nama tetangga pun tak tahu. Asik. Kerja, pulang, tidur. Kerja, pulang, tidur. Nah, begitu ditanya tinggal di mana? Di blok A. Nomor berapa? Nomor B. Siapa nama tetangganya? Tak tahu. Nah, itu resiko. Artinya apa? Kita tunjukkanlah ketika kita berkeluarga nanti kita mempunyai akhlakul karimah pada tetangga, kepada saudara, bahkan kepada orang tua. Ya, banyak lagi yang mesti kita pelajari ini. Memang bekal catin ini hanya sejam 2 jam singkat, tetapi nanti gali lagi. Akhlakul karimah dalam keluarga itu apa? Akhlakul karimah dalam bertetangga itu apa? Panjang lagi nih kalau kita bahas sampai besok. Kita siap-siap nih. Ya, belum lagi akhlak kepada saudara. Nah, jadi setelah kita menikah itu apa-apa yang kita lakukan kepada saudara-saudara kita. Kita mempunyai saudara dan pihak laki-laki begitu, pihak perempuan begitu. Manggilnya kita tuturnya itu, nah itu pun akhlak juga. Nah, misalnya kalau kita lain suku, tentu kan ada cara manggilnya berbeda, tidak sama. Masa semua dimas-maskan? Misalnya kita dari Jawa, yang orang suku lain pun kita panggil mas-mas. Enggak, ada cara-cara tertentu, cara-cara tersendiri. Panggilan-panggilan dari suku mereka apa? Pelajari semua, itu akhlak juga. Belum lagi akhlak kepada apa? Lingkungan kita dan bertetangga. Kalau laki-laki nanti kalau tidak sholat berjamaah di rumah, di masjid lah. Supaya apa? Supaya juga masyarakat tahu, oh mas ini rajin ke masjid, Mas Sukiman ini rajin ya, tinggalnya di blok ini. Bermasyarakat, akhlak juga, ya itu akhlak juga. Jadi bahwa untuk mencapai keluarga sakinah itu kita harus mempunyai akhlak yang baik, amal yang soleh, amal-amal yang baik, ya. Jangan sampai kita udah hanya baru beberapa hari di situ, nama kita itu terkenal tak baik. Nah itu tak bagus. Pak ini pengantin baru tinggalnya di sini, tapi kok kayaknya misalnya dia malam negara suaminya mana kan pulang pagi terus. Jadi tak baik kedengaran, belum apa-apa kan gitu. Tunjukkan bahwa kita ketika tinggal di lingkungan itu kita beramal baik, dikenal orang baik. Itulah tadi. Jadi sakinah itu tadi itu. Yang terakhir ya, nanti ditambahi Pak Kiai Yasril pada jam 9. Nah, yang terakhir husnus, hanya itu husnudzon, ya, husnudzon beda dengan suudzon. Suudzon ini apa? Buruk sangka, ya. Suamiku balik-balik mungkin ini, ya gitu. Istriku ini kok kalau aku pergi terus tak lama dia nggak ada di rumah, mungkin ini, itu suudzon tuh. Tengok dulu, ya kan? Masku tadi memang tukang ojek, dia bawa bonceng cewek kan gitu, padahal bukan ojek. Ya wajar kalau sewanya perempuan, kita langsung bersangka aja, ini masku ini bawa cewek ini. Padahal dia ada misalnya yang butuh pertolongan, sakit, waktu itu ketemu di jalan minta antarkan ke rumah sakit.
Janganlah kita langsung suudzon terus, tapi lakukanlah sifat husnuzon. Apa? Baik sangka dulu, jangan langsung suudzon terus. Nah, itu lawannya, lawan husnuzon suudzon. Hilangkan suudzon itu dulu. Nah, begitu terjadi sesuatu, jangan langsung suudzon. Kita pelajari dulu apa yang terjadi itu. Nah, selalu baik sangka duluan supaya apa? Supaya menjadi keluarga yang sakinah, supaya tenang, tentram. Nah, itulah sakinah tadi. Ya, mudah-mudahan kita yang hadir ini dan mendapat bimbingan catin, ya, calon pengantin pada pagi yang berbahagia ini, sedikit yang saya sampaikan, judulnya tadi sakinah yang memang akan kita capai. Setiap orang berkeluarga pasti tujuannya itu apa? Mencapai keluarga yang sakinah. Apa tadi arti sakinah? Aman, tentram, dan damai. Nah, huruf sakinah itu ada berapa? 7. Apa huruf S yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Yang ke akhlakul karim. Yang ketujuh? Ibu ini atau calon ibu-ibu ini cepat aja nangkap. Saya aja tak hafal, orang ini sudah hafal langsungnya kan. Saya harus pakai buku ini dulu. Nah, mereka sudah hafal. Itu jagonya itu. Nah, boleh tahan. Jangan pulang, nanti ada lagi materi. Ya, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan arti sakinah kita gali kembali. Itu hanya sekilas saja, itu kulitnya aja. Nah, jadi saya hanya jelaskan sakinah, kemudian kepanjangan dari huruf masing-masingnya saja. Tapi kalau dijabarkan lagi bahwa akhlakul karimah ini panjang lagi itu, ya. Tapi intinya kita sudah dapat bahwa untuk mencapai keluarga sakinah, hal itulah yang dilakukan. Nah, itulah hal-hal yang dilakukan. Nah, kalau berbeda dengan itu berarti tidak sakinah. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.